Latar belakang: PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk yang juga dikenal sebagai Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 November 1856 sebagai jawatan telegraf dan pos oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu, Telkom Indonesia telah mengalami berbagai transformasi dan perubahan hingga menjadi perusahaan yang kita kenal saat ini. Tujuan: 1. Meningkatkan konektivitas. Telkom Indonesia bertujuan untuk terus meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia. Ini mencakup pengembangan jaringan telekomunikasi, internet, dan layanan data agar dapat diakses oleh lebih banyak orang. 2. Menjadi digital telco unggulan. Telkom Indonesia ingin menjadi digital telco pilihan utama bagi masyarakat. Misi ini melibatkan transformasi menjadi perusahaan berbasis digital yang menyediakan layanan dan platform inovatif. 3. Memberdayakan masyarakat. Telkom Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui teknologi. Ini termasuk memberikan akses ke layanan digital, pelatihan, dan pendidikan tentang teknologi. 4. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Telkom Indonesia berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang handal. Ini memfasilitasi bisnis, perusahaan, dan sektor lainnya. 5. Inovasi dan riset. Telkom Indonesia berinvestasi dalam inovasi dan riset untuk menghadapi perubahan teknologi. Tujuannya adalah untuk terus memperbaiki layanan dan menghadirkan solusi baru. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian manfaat. Manfaatnya yaitu adalah koneksi yang lebih baik. Telkom merupakan sebagai platform digital yang meningkatkan koneksi di seluruh Indonesia dengan jaringan telekomunikasi yang luas. Masyarakat dapat terhubung lebih baik melalui telepon, internet, dan layanan data. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Telkom Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang handal. Ini memfasilitasi bisnis, industri, sektor lainnya yang berpotensi secara efisien. Yang ketiga yaitu akses ke layanan digital. Telkom Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui teknologi dengan layanan internet dan TV kabel. Masyarakat dapat mengakses informasi, hiburan, pendidikan secara digital. Yang keempat yaitu adalah inovasi dan riset. Telkom berinvestasi dalam inovasi dan riset untuk menghadapi perubahan teknologi. Ini mencakup beberapa pelayanan baru, peningkatan kualitas, dan solusi berbasis digital. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas hidup. Dengan berkoneksi yang lebih baik dan akses ke layanan digital, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini termasuk dengan akses ke informasi kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu sistematik penulisan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang jelas sejarah pendirian Telkom dan perannya dalam perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Tujuan penulisan jelas. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk membahas PT Telkom Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah transformasi. Sejarah perusahaan rinci tentang perubahan nama dan transformasi Telkom di Indonesia dari masa ke masa. Peranan dalam pembangunan telekomunikasi, bagaimana Telkom berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang ketiga yaitu layanan dan produk. Jaringan Telkom jelas tentang jaringan internet rumah, internet, dan layanan data yang disediakan oleh Telkom. Layanan TV kabel. Informasi tentang layanan kabel dapat dilihat melalui IndiHome. Data center dan cloud service. Bagaimana Telkom menyediakan layanan data center dan cloud untuk bisnis dan perusahaan. Visi misi Telkom Indonesia. Visi dari Telkom adalah Telkom Indonesia ingin menjadi di digital Telkom pilihan utama untuk masyarakat maju. Dan untuk misinya pada perkembangan infrastruktur platform digital,
hal cerdas, serta pengembangan talent digital unggulan. Pemegang saham dan keuangan. Pemegang saham. Informasi tentang kepemilikan saham oleh pemerintah dan publik diketahui oleh pemilik Telkom sendiri. Kinerja keuangan, ringkasan tentang kinerja keuangan Telkom di Indonesia, transformasi yang ke-6 yaitu transformasi digital dan inovasi. Strategi digital, bagaimana Telkom Indonesia berusaha menjadi perusahaan berbasis digital, inovasi, dan riset. Inovasi dalam riset adalah menghadapi perubahan teknologi yang akan mendatang. Selanjutnya ketujuh, kesimpulannya, ringkasan ulasan tentang tentang Telkom Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Outlook, reaksi masa depan dan rencana perusahaan. Profil sejarah singkat perusahaan. Awal mula Telkom Indonesia didirikan pada tanggal 6 November 1856 sebagai jawatan telegraf dan pos oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan status pada tahun 1991, status perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara. Transformasi digital, Telkom Indonesia berusaha untuk menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital. Visi, misi, dan tujuan. Visi Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misi Telkom adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Tujuan Telkom Indonesia adalah untuk terus berinovasi, memperluas jaringan telekomunikasi, dan menyediakan layanan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tata profesional atau beberapa tata berusaha dalam sebuah PT Telkom Indonesia. Terdiri dari integrasi. Integrasi sendiri terdiri dari mengutamakan integrasi dalam sebuah aspek operasional. Ini berarti menciptakan strategi unit bisnis yang memastikan koordinasi yang baik mencapai tujuan utama. Profesionalisme sendiri mendorong seluruh karyawan untuk bekerja dengan standar tinggi dan etika profesional, mencakup komitmen terhadap kualitas, tanggung jawab, dan terus meningkatkan kompetensi diri. Inovasi PT Telkom berkomitmen untuk terus berinovasi, baik dalam teknologi maupun layanan. Inovasi sendiri dianggap sebagai kunci untuk bersaing di pasar, memberikan solusi yang lebih baik kepada pelanggan. Sedangkan pelayanan prima, pelayanan yang menjadi prioritas utama pada PT Telkom, perusahaan berusaha memberikan pelayanan yang lebih dengan fokus pada kepuasan dan pengalaman pelanggan yang optimal. Kerjasama atau kolaborasi dalam kerja tim adalah yang dijunjung tinggi oleh PT Telkom. Perusahaan percaya bahwa hasil terbaik dapat dicapai melalui kinerja sama yang efektif, harmonis antar karyawan dan unit bisnis. Kepedulian sosial. PT Telkom menunjukkan tanggung jawab sosial melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, lingkungan, kepedulian sosial yang mencakup kegiatan sosial dan pemberdayaan komunitas. Struktur organisasi. 1. Struktur organisasi PT Telkom, main organisasi, terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, supporting organize, melibatkan komite auditing, komite nominasi dan remunerasi, komite perencanaan dan evaluasi risiko, sekretaris perusahaan dan auditor internal. Sejarah singkat PT Telkom Indonesia sejak 1 Juli tahun 1995, setelah restrukturisasi, organisasi PT Telkom terdiri dari 7 divisi regional. 1. Divisi Network yang mengelola bidang usaha, beberapa divisi pendukung seperti divisi Ritsi, divisi Etailer, divisi pelatih, divisi properti, dan divisi sistem informasi. Penganggaran dan keuangan.
Laporan keuangan pada tahun 2024 Yunan Bited 1Q tahun 2024. Telkom mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 147,31 triliun, tumbuh 2,9% secara tahunan. Laba bersih operasi Telkom sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar 25,86 triliun, tumbuh 7,7% dibanding dengan tahun 2001. EBITDA perseroan tercatat sebesar 78,99%, tumbuhnya sekitar 4,3% secara tahunan. PT Telkom Indonesia sendiri memiliki struktur organisasi yang melibatkan rapat umum pemegang saham atau bisa disebut dengan RSUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari main organize. Selain itu, ada juga supporting organize yang melibatkan berbagai komite dan fungsi pendukung lainnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan operasional. Yang pertama itu ada transformasi menuju telekomunikasi digital. Telkom Group sedang berupaya untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Untuk mencapai tujuan ini, mereka sedang menerapkan strategi bisnis dan operasional yang berfokus pada pelanggan. Transformasi ini bertujuan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih efisien dan responsif dalam menghadapi perubahan cepat dalam industri. Yang kedua, ada strategi bisnis utama Telkom, yaitu penguatan kinerja perusahaan. Telkom fokus pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, strategi 5 Bold Move. Telkom menjadi tantangan dengan meneruskan langkah transformasi melalui ketiga pilar bisnis, digital, dan strategi utama 5 Bold Move. Langkah ini bertujuan memaksimalkan peluang, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai. Dan yang keempat, profitabilitas dan tumbuhan berkelanjutan. Telkom fokus pada 3 pilar utama bisnisnya. Yang pertama itu mengukuhkan digital konektif untuk memaksimalisasi arus kas 14 perusahaan. Yang kedua, investasi pada digital platform dan pengembangan kapasitas bisnis. Yang ketiga, selektif dalam investasi di digital services untuk menangkap peluang bisnis dan menciptakan nilai. Selanjutnya tentang pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Yang pertama itu kinerja keuangan 2023. Pada tahun 2023, Telkom mencatat kinerja keuangan yang positif. Perseroan pembukukan pendapatan konsolidasi sebesar 149,2 triliun, tumbuh 1,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perseroan tumbuh 2 digit sebesar 18,3% menjadi 24,6 triliun pada akhir tahun 2023. Pertumbuhan bisnis data, internet, dan PT Service juga berkontribusi dengan tumbuh 6,5% menjadi 87,4 triliun. Yang kedua, Telkomsel. Anak usaha Telkom mencatat kinerja positif dengan pendapatan sebesar 100,24 triliun. Pertumbuhan digital bisnis hingga 7,6% menjadi 78,5 triliun mendukung pencapaian ini. Telkomsel terus fokus pada peningkatan market share dengan jumlah pelanggan mobil mencapai 159,0 juta dan pelanggan IndiHome residensial 8,7 juta pada akhir 2023. Yang ketiga,
Yang kedua, strategi bisnis Telkom. Telkom Group sedang berupaya untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menerapkan strategi bisnis dan operasional yang berfokus pada pelanggan. Selanjutnya tentang pengawasan dan evaluasi kerja. Yang pertama itu unit audit internal atau internal audit. Telkom memiliki unit audit internal yang berfungsi memberikan pandangan secara independen dan objektif mengenai kondisi pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, ada komite evaluasi dan monitoring perencanaan risiko, yaitu Telkom juga memiliki komite evaluasi dan monitoring perencanaan risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawal implementasi pengendalian internal, memberikan dukungan dalam meningkatkan pelaksanaan ZCG, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi layanan pemeliharaan akses point. Telkom Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi pemeliharaan akses point untuk menjaga kestabilan layanan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbandingan kondisi dan teori. Yang pertama, kondisi PT Telkom Indonesia ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, teori yang relevan, analisis SWOT. Terdiri dari strengths, weakness, opportunities, threats. Yang kedua ada enterprise risk management. Berikut ada yang bagian terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan PT Telkom Indonesia, Persero Tbk Telkom adalah perusahaan telekomunikasi yang memiliki infrastruktur kuat dan telah berhasil menghubungkan ratusan juta pengguna di seluruh Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat, teknologi terus beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut saran. Yang pertama, terus berinovasi dalam layanan produk telekomunikasi. Telkom dapat menggali potensi teknologi baru seperti 5G, Internet of Things, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, Telkom perlu terus memperbaiki efisiensi operasional, evaluasi dan perbaikan proses bisnis, serta menggunakan teknologi otomatisasi dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.